Kembali channel Talented menghadirkan video tentang sistem kendali cerdas, di mana dalam video kali ini kita mempresentasikan simulasi kendali kecepatan motor DC dengan DC chopper 2 kuadran menggunakan metode Fuzzy-Sugeno. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mensimulasikan kendali kecepatan motor DC dengan Fuzzy Mamdani. Dalam video kali ini, Fuzzy-nya kita ubah dengan Fuzzy-Sugeno. Nanti akan kita lihat apa perbedaannya. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa kendali kecepatan motor DC dengan Fuzzy-Sugeno yang akan kita simulasikan dengan menggunakan Simulink MATLAB. Nah, ini adalah skema kendali kecepatan motor DC dengan Fuzzy-Sugeno, di mana konverternya menggunakan DC chopper 2 kuadran. DC chopper 2 kuadran ini menggunakan dua buah semikonduktor S1 dan S2 ini. Dan motor DC-nya kita buat dalam konfigurasi motor DC penguat terpisah. Di penguat medannya diambil dari sumber tersendiri. Fuzzy-Sugeno di sini kita gunakan untuk mengendalikan kecepatan. Di sini ada kecepatan referensi, kemudian ini ada kecepatan feedbacknya. Di errornya kita kendalikan dengan Fuzzy-Sugeno untuk mendapatkan arus jangka referensi. Nah, arus jangka referensi ini nanti juga kita compare dengan arus jangka feedback, dan dengan menggunakan HCC PWM nanti akan kita peroleh pulsa modulasi untuk kedua switch ini. Nah, DC chopper 2 kuadran ini beroperasi pada kuadran 1 dan kuadran 4, di mana pada kuadran 1 itu adalah untuk forward motoring, dan kuadran 4 itu adalah untuk forward generating. Dan ini adalah skema kendali kecepatan motor DC dengan menggunakan Fuzzy-Sugeno. Sama dengan sebelumnya, di mana di sini Fuzzy kita gunakan untuk memodifikasi penguat PI. Jadi ini adalah PI Fuzzy. Di sini parameter KP dan KI dari PI controller kita buat adaptif dari output Fuzzy ini. Kalau PI konvensional, di mana konstanta KP dan KI ini konstan, nah dengan Fuzzy itu kita buat dia nilainya bervariasi sehingga lebih robust dan lebih adaptif. Di sini ada dua input, error kecepatan dan perubahan error. Sedangkan outputnya juga dua, KI dan KP. Nah, nanti outputnya itu adalah arus jangka referensi. Nah, kemudian ini adalah struktur Fuzzy-Sugeno untuk kendali kecepatan motor DC. Ini ada dua input. Input pertama itu adalah error kecepatan yang dipresentasikan dengan 5 fungsi keanggotaan. Kemudian input keduanya adalah perubahan error kecepatan dengan 3 fungsi keanggotaan Fuzzy. Nah, untuk outputnya, nah ini yang membedakan Fuzzy-Sugeno dengan Fuzzy Mamdani adalah kalau pada Fuzzy-Sugeno, parameter outputnya itu dipresentasikan dengan singleton. Decrease-nya itu berupa angka singleton.
angka 1 aja. Sedangkan pada Fuzzy Mamdani, nilai outputnya itu dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan Fuzzy, sama dengan input. Dan ini adalah parameter output untuk KI dengan 5 singleton, sedangkan output satunya dengan 3 singleton. Dan ini row base yang akan kita masukkan untuk output 1 dan ini untuk output 2. Jadi 2 input, 2 output. Sekarang kita coba simulasikan dengan Simulink MATLAB. Nah, ini model kendali kecepatan motor DC menggunakan DC chopper 2 kuadran. Di sini semikonduktornya menggunakan IGBT, ini 1, 2. Ini sumber DC-nya, dan ini motor DC penguat terpisah. Ini sumber penguat medannya. Nah, di sini ada blok kendali kecepatan. Ini masih menggunakan PI. Kemudian ini blok kendali arus menggunakan hysteresis current control. Nah, ini sudah dibahas dalam video-video sebelumnya. Jadi untuk memahami cara membuat model kendali motor DC ini dapat dilihat dalam video yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, sekarang ini mau kita ubah menggunakan Fuzzy. Sekarang kita buat Fuzzy-nya dulu. Seperti biasa, kita buka command window dari MATLAB. Nah, untuk membuat Fuzzy, kita ketik Fuzzy. Nah, ini toolbox dari Fuzzy. Ini masih dalam bentuk Mamdani. Ini kita ubah. Kita ambil Fuzzy Sugeno. Nah, ini Fuzzy Sugeno. Sekarang kita jadikan 2 input. Tambah variabel input. Kemudian juga kita buat outputnya juga 2. Sekarang kita edit input 1. Input 1 ini labelnya error. Dan input 2 ini labelnya perubahan error. Nah, input 1 itu HP, output 1 itu HP, dan output keduanya adalah KI. Nah, sekarang kita edit fungsi keanggotaan dari input 1, kita klik. Input 1-nya 5 fungsi keanggotaan. Yang pertama ini trapesium. Rentangnya min 1 sampai 1. Nah, yang pertama trapesium, linguistiknya negatif besar, nilainya min 1, min 1, dan 1.
Kemudian yang kedua negatif small min 0,25 min 0,1 dan 0. Sekarang yang ketiga min 0,1 0 dan 0,1. Sekarang kita tambah fungsi penggotaan inputnya. Ini positif semua, nilainya 0,1 dan 0,25. Sekarang yang ini kita ubah trapesium. Nilainya 0,1 0,25 1 namanya positif besar. Nah, ini fungsi keanggotaan untuk input 1. Sekarang kita masuk ke input 2. 3 fungsi keanggotaan. Yang pertama trapesium, nama linguistiknya negatif. Tentang nilainya min 1, 1. Nilainya min 1, min 1, kemudian min 0,1, kemudian 0. Yang kedua 0, segitiga. Nilainya min 0,1, 0 dan 0,1. Kemudian yang ketiga trapesium, linguistiknya positif, nilainya 0, 0,1, kemudian 1, 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke output.
outputnya ini output 1 KP, yang pertama namanya small, parameternya tipenya di sini bisa konstan, bisa linear. Nah, kita ambil yang konstan. Yang pertama ini nilainya 240. Kemudian yang kedua medium, nilainya 250. Kemudian yang ketiga big, besar, nilainya 260. Jadi pada Fuzzy Sugeno nilai outputnya itu berupa nilai konstanta atau linear. Beda dengan Fuzzy Mamdani yang menggunakan fungsi keanggotaan. Sekarang kita masuk ke output kedua. Output kedua ini ada 5. Baru 3, kita tambah 2 lagi. Nah, yang pertama karisma PS, nilainya 405. Yang kedua small, nilainya 410. Kemudian yang ketiga medium, nilainya 415. Kemudian yang keempat big, nilainya 420. Kemudian yang kelima very big, nilainya 425. Oke. Nah, sekarang kita masukkan rule base-nya. Nah, rule yang pertama, jika NB dan DE negatif, maka KP-nya adalah M dan KI-nya adalah S. Kita tambahkan. Yang kedua, jika E-nya adalah NS, dan ini M, kemudian yang ini M. Yang ketiga, jika E-nya Z, S, W, S, W. Kemudian jika E-nya adalah PS, ini adalah B, ini adalah PB. Kemudian jika PB dan N, ini adalah B, dan ini adalah PB. Nah, kemudian jika N dengan Z, ini adalah M, kemudian ini adalah PS,
Kemudian jika NS, M, M. Kemudian Z, Z dengan Z, SM. Kemudian PS, B, dan B. Selanjutnya B, PB. Nah, sekarang jika ininya positif, NB, M, ini PS, kemudian jika negatif semua, M, dan S, kemudian 0, S, dan M, kemudian PS, B, dan M, kemudian PB, B, dan PB, B, dan PB, B, dan B. Nah, ini ada 15 rule untuk keduanya. Nah, sekarang kita lihat surprise-nya. Nah, ini surprise dari rule test yang kita buat tadi. DE-nya 0, DE-nya 0, dan KP 240, KI-nya 415. Selanjutnya model yang kita buat tadi kita ekspor ke Workspace. Kita buat namanya Sugeno Show 1. Kemudian juga kita ekspor file dengan nama sub1 fish. Oke, save. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam model ini. Kita ambil blok fuzzy dulu, kita cari di library. Nah, ini fuzzy logic controller. Kemudian kita pasang move dari 2 input menjadi 1 output. Nah, kemudian keluarannya demo. Sekarang kita masukkan inputnya, kita kasih limiter.
Ini saturasi untuk memberi limit. Ini untuk error maksimalnya 1 dan minimalnya -1. Yang di bawah ini korban error atau turunannya. Kita ambil derivatif. Kita ambil yang discrete. Nah, dan ini error. Dan kita ambil 1. Dan ini PA ini kita ganti. Ini untuk proporsional dan ini untuk sekarang nama fazinya kita sesuaikan. Di fazi yang kita ekspor tadi kita lihat namanya sub 1. Kita masukkan sub 1. Apply. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Ini kecepatannya kita buat bervariasi. Mulai dari 500 rpm, kemudian 1200, tetap 1200. Angkat bebannya kita buat untuk 2 kuadran. Jadi pada kuadran 1 pada kondisi forward motoring torsinya positif. Kemudian pada forward generating torsinya kita buat negatif. Jadi pada motoring dia positif dan generating negatif. Dan kita apply. Waktunya kita buat 9. Kita running. Nah, ini mulai jalan. Kecepatan pertamanya ini 500. Ini referensi dan ini feedback. Nah, ketika sudah mencapai referensi, dia sesuai referensi. Desain kontrol fazinya sudah bagus, dimana kecepatan feedbacknya sudah sama dengan kecepatan referensi. Pertama bebannya 10, kemudian pada waktu 2 detik dinaikkan menjadi 15. Kecepatannya tetap sesuai dengan kecepatan referensi, walaupun bebannya diubah. Kemudian pada waktu 3 ini kecepatannya dinaikkan menjadi 1200. Pada kondisi motoring ini arusnya positif. Ini arus jangkar.
dan ini tegangan jangkar, ini tegangan sumber, dan ini tegangan jangkar. Nah, ini kecepatan feedbacknya juga sama dengan kecepatan referensi. Ini pada kondisi monitoring. Pada waktu 6 detik, bebannya kita ubah. Pada waktu 6,5 detik, bebannya kita ubah menjadi negatif sehingga dia menjadi generating. Nah, ini kita ubah menjadi minus 15 Nm. Nah, dan ini arusnya negatif. Dan kita lihat kecepatannya masih tetap sama dengan kecepatan referensi, walaupun bebannya kita ubah. Hanya pada kondisi awal terjadi perubahan sesaat, kemudian dia kembali stabil. Ini menunjukkan bahwa desain kontrol kecepatan kita menggunakan Fujitsu Sugeno itu sudah bagus dalam mengendalikan kecepatan motor DC ini. Walaupun bebannya diubah, kecepatannya diubah, kecepatan motor tetap sesuai dengan kecepatan referensi. Artinya kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa desain kontrol Fujitsu kita sudah bagus untuk mengendalikan kecepatan motor ini. Demikian video kali ini, tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.